Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak mimbar agama Hindu dengan topik karma pala sebagai landasan hukum dalam ajaran Hindu. Langsung akan diinformasikan oleh penyuluh agama Hindu, Iputu Saren, Sarjana Ekonomi. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti. Mimbar agama Hindu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Anubhadrah Kratawiyantu Wiswata. Semoga hal dan pikiran baik senantiasa menyertai kita semua pada malam hari ini. Selamat malam hadirin pendengar setia RRI Pro 1 Palembang. Dimanapun berada, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan dan dalam keadaan suasana hati yang gembira. Pendengar setia RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia. Malam hari ini kembali bersama saya dalam acara Mimbar Agama Hindu. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkerta waranugrahanya kita masih diberikan sebuah kesempatan, diberikan kesehatan dan kesadaran untuk menjalani kehidupan ini. Tentunya dengan semua kesempatan itu kita juga diberikan hikmat sehingga bisa mendengarkan dan mengikuti acara Mimbar Agama pada malam hari ini bersama saya Iputu Saren selaku penyuluh agama Hindu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan menyampaikan sebuah pesan Dharma yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai manusia, yaitu karma pala. Karma pala sebagai landasan hukum dalam ajaran Hindu. Pendengar setia RRI Pro 1 Palembang dimanapun berada. Ketika kita mendengar istilah karma pala, mungkin yang langsung terlintas dalam pikiran kita adalah sebuah kalimat, setiap perbuatan pasti ada hasilnya. Kalimat itu tidak asing dalam kehidupan kita, karena kalimat itulah yang juga menjadi landasan sebuah ajaran dalam karma pala. Sederhana tetapi sesungguhnya memiliki makna yang begitu sangat dalam. Karma pala mengajarkan kepada kita semua bahwa kehidupan bukanlah suatu yang berjalan tanpa sebuah hukuman. Setiap pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita itu memiliki konsekuensinya. Baik ataupun buruk perbuatan yang kita lakukan, semua ada hasil sesuai dengan perbuatan kita. Dan ini sesuai dalam ajaran dalam karma pala. Apa yang akan kita lakukan malam hari ini dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan kita pada
masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dan ketika malam hari ini kita melakukan mendengarkan pesan Dharma, maka yang akan kita peroleh adalah manfaat dari mendengarkan pesan Dharma tersebut. Itu contoh sederhananya yang dapat saya sampaikan. Dan dalam kehidupan, ketika kita berbuat baik hari ini, maka suatu saat kita juga akan memperoleh sebuah kebaikan. Begitu juga sebaliknya, jika keburukan yang kita lakukan, maka suatu saat kita akan memperoleh hal yang buruk dari orang lain. Pendengar setia RRI Pro 1 Palembang. Di sini kita akan memahami terlebih dahulu apa itu karma pala. Karma pala berasal dari bahasa Sanskerta. Karma itu berarti perbuatan dan pala itu berarti buah ataupun hasil. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa karma pala itu berarti hasil dari suatu perbuatan. Konsep ini dapat kita ibaratkan seperti seseorang yang menanam sebuah tumbuh-tumbuhan. Ketika kita menanam padi, maka akan tumbuh padi. Ketika kita melakukan perbuatan baik, maka hal baik juga yang akan kita dapatkan. Begitu juga sebaliknya. Ketika seseorang membiasakan diri dalam berpikir baik, berkata baik, dan berbuat yang baik, maka kita itu sedang melakukan penanaman kebaikan untuk di masa yang akan datang, untuk hari-hari esok kita, ataupun untuk di kehidupan yang akan datang. Jadi jangan pernah kita bosan untuk melakukan kebaikan sesuai dengan ajaran karma pala. Sebaliknya, ketika kita membiasakan diri melakukan perbuatan yang buruk dan merugikan orang lain, maka kita juga sedang menanam sesuatu hal yang buruk untuk kehidupan kita, baik itu di masa esok ataupun di kehidupan yang akan datang. Jadi segala sesuatu itu menghasilkan konsekuensi tersendiri. Sekarang kembali ke diri kita, mau melakukan hal yang baik ataupun hal yang buruk untuk kita dan kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu, di sini karma pala bukan sekedar tentang ajaran mendapatkan balasan, tetapi ini merupakan hukum moral dan spiritual yang mengajarkan tanggung jawab atas setiap tindakan manusia. Para pendengar yang berbahagia, di dalam kehidupan kita itu mengenal banyak hukum. Ada hukum negara yang mengatur hubungan manusia dan kehidupan masyarakat. Ada hukum adat yang mengatur kehidupan sosial dan budaya. Ada pula hukum alam seperti hukum sebab akibat. Dalam ajaran Hindu, karma pala ini dapat dipahami sebagai hukum sebab akibat dalam kehidupan spiritual manusia. Karena setiap tindakan merupakan sebab dan akan
menghasilkan suatu akibat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat banyak contoh. Salah satunya, jika kita seorang siswa rajin dalam belajar, disiplin, dan bersungguh-sungguh, maka peluang untuk memperoleh hasil belajar yang baik menjadi lebih besar. Begitu juga sebaliknya, kita sebagai seorang siswa belajarnya tidak disiplin, tidak bersungguh-sungguh, sering bolos dalam jam pelajaran, tugas tidak dikerjakan, maka hasil belajar kita dapat dipastikan akan buruk dan tidak jauh lebih baik dari orang-orang yang tekun dalam belajar. Di dalam ajaran Karmapala itu ada dasar yang kuat dalam sastra Hindu. Salah satunya yang sangat terkenal dalam Bhagavad Gita, bab 3 sloka 8, yang berbunyi, Niyatam guru karma, tuam karma, jiayo hai akarmana. Artinya itu adalah, laksanakanlah kewajiban yang telah ditentukan, sebab bekerja atau melaksanakan kewajiban lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Jadi kita sebagai manusia memiliki kewajiban yang memang sudah ditentukan, maka kita melaksanakan kewajiban itu dengan baik daripada tidak melakukan apa-apa. Itu yang dijelaskan dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 8. Dan di sini bisa kita ambil secara garis besar bahwa artinya penting melakukan kewajiban tanpa keterikatan berlebihan terhadap hasil. Jadi untuk hasil itu sudah ada yang menentukan. Yang utama adalah kewajiban kita. Ketika kita sungguh-sungguh menjalankan kewajiban itu, maka hasil yang baik akan mengikuti dalam proses yang kita lalui. Pendengar setia RRI Peruan Palembang dimanapun berada. Ketika kita berbicara Karmapala, ada beberapa bagian ataupun jenis-jenis dari Karmapala itu sendiri yang secara umum terbagi atas 3. Yang pertama itu Sanjita Karmapala, yang kedua itu Prarabdha Karmapala, dan yang ketiga itu Kriyamana Karmapala. Dan di sini saya akan menyampaikan secara garis besar dengan bahasa yang mudah dipahami. Sanjita Karmapala itu adalah hasil perbuatan karma pada kehidupan yang masa lalu yang belum kita peroleh dan hasilnya akan kita dapatkan pada kehidupan yang akan datang atau di kehidupan sekarang. Ketika kita berbuat baik ataupun berbuat buruk pada kehidupan ini, ketika hasilnya tidak kita peroleh pada kehidupan ini, maka kita peroleh pada kehidupan yang akan datang. Dan ketika kita merasa sudah melakukan banyak perbuatan baik,
tetapi banyak hal-hal buruk, banyak penderitaan yang kita rasakan pada kehidupan sekarang, kemungkinan kita sedang menjalankan karma pada kehidupan yang terdahulu. Itu yang pertama, sancita karma pala. Perbuatan yang kita lakukan di kehidupan yang terdahulu, hasilnya kita dapatkan pada kehidupan yang sekarang. Yang kedua, prarabdha karma pala. Itu perbuatan yang kita lakukan sekarang, hasilnya kita peroleh pada kehidupan yang sekarang juga. Jadi baik buruk perbuatan kita saat ini, hasilnya akan kita peroleh pada kehidupan saat ini juga. Dan yang terakhir itu ada kriyamana karma pala. Perbuatan yang kita lakukan sekarang, hasilnya akan kita peroleh pada kehidupan yang akan datang. Jadi konsepnya, siklusnya itu kembali lagi ke sancita karma pala. Jadi hadirin pendengar setia RRI Pro One Palembang, ketika kita merasa sudah banyak melakukan perbuatan baik, tetapi hasil-hasil buruk, hal-hal buruk itu selalu kita rasakan, kita merasa selalu mendapatkan keburukan, mari kita mengintrospeksi berdasarkan ajaran karma pala ini. Kemungkinan kita sedang menjalankan karma pada kehidupan kita yang sebelumnya. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita banyak merasa melakukan hal-hal buruk pada kehidupan ini, kita sering berbohong, kita sering mencuri, tetapi hal-hal baik itu selalu datang kepada kita. Bisa jadi pada kehidupan sebelumnya itu banyak hal-hal baik, banyak karma baik yang belum kita dapatkan, sehingga hasilnya kita peroleh pada kehidupan yang sekarang ini. Sehingga di kehidupan sekarang ini, ketika perbuatan buruk itu belum kita dapatkan karmanya, hasilnya pada kehidupan sekarang, akan kita dapatkan pada kehidupan yang akan datang, pada reinkarnasi yang berikutnya. Secara garis besar, begitulah konsep dari ajaran karma pala. Dan di sini karma pala adalah suatu hal yang sangat penting untuk dipahami. Mengapa demikian? Jangan kita menggunakan konsep karma pala untuk menghakimi orang lain. Ketika melihat seseorang mengalami kesulitan, kita jangan dengan mudah mengatakan itu karena karmanya buruk. Kita tidak mengetahui keseluruhan perjalanan kehidupan seorang, termasuk kehidupan kita sendiri pada kehidupan yang sebelumnya. Tidak ada yang mengetahui. Tetapi mungkin kita bisa merasakannya. Kita bisa merasakannya bahwa kita telah melalui hal-hal itu pada kehidupan sebelumnya. Kita juga tidak mengetahui sebab apa yang melatar belakangi suatu keadaan pada seseorang. Jadi belajarlah untuk kita saling memahami ketika orang sedang mengalami kesusahan. Kita menunjukkan kepedulian kepada orang tersebut. Karena dengan cara demikian, kita menolong orang, kita juga mendapatkan karma baik. Kita melakukan perbuatan baik menjadi bekal kita yang baik untuk kehidupan sekarang maupun untuk kehidupan yang akan datang. Dari sini kita dapat memahami ajaran karma pala itu bukan berarti kita pasrah tanpa usaha. Justru kita itu sebaliknya. Karma pala mengajarkan kita untuk bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan.
Jika ingin mendapatkan hasil yang baik, maka kita harus menanam kebaikan. Jika kita ingin menghasilkan yang baik, tetapi kita banyak melakukan keburukan, maka hasil yang baik itu akan jauh dari perbuatan kita. Karena nyatanya kita melakukan perbuatan buruk, tetapi kita mengharapkan hasil yang baik. Itu sangat-sangat tidak mungkin. Maka dari itu, penting untuk kita memahami ajaran karma pala. Penting untuk kita mendalami ajaran-ajaran karma pala. Lalu di sini bagaimana ajaran karma pala itu berperan dan berpengaruh terhadap generasi muda Hindu. Karena di sini kita zamannya Gen Z, generasinya generasi milenial, bahkan zaman sekarang generasi gen alpha. Itu perlu banyak-banyak pemahaman. Itu perlu banyak-banyak mempelajari dan mencari edukasi tentang agama. Agar nantinya walaupun kita tidak ahli dalam bidang itu, tetapi kita memahami, kita mengetahui mana hal yang baik, mana hal yang buruk, mana hal yang salah, mana hal yang benar. Maka penting ajaran karma pala ini bagi generasi muda. Mengapa demikian? Karena karma pala itu mengajarkan bagaimana kita menentukan perbuatan kita, mengajarkan bagaimana suatu perbuatan itu akan berpengaruh pada setiap siklus kehidupan kita sampai kehidupan yang akan datang. Jadi untuk teman-teman nih generasi muda, jangan malas-malas membaca buku. Jangan malas-malas untuk mencari edukasi tentang kebaikan, edukasi tentang pendidikan agama. Apalagi untuk kita yang ada di daerah yang statusnya minoritas, dalam artian di sekolah kita tidak mendapatkan pendidikan agama karena kita mungkin kapasitasnya kecil, dalam jumlah yang kecil, sehingga tidak mungkin dibukakan untuk tenaga pendidikan agama. Maka dari itu, teman-teman dari generasi harus berinisiatif. Inisiatif mencari tahu, inisiatif belajar sendiri, memanfaatkan media sosial. Biarpun belajarnya tidak maksimal, tetapi setidaknya kita mengetahui, setidaknya kita bisa, setidaknya kita tahu, tidak nol sama sekali. Baik Bapak Ibu pendengar setia RRI Pro 1 Palembang yang sangat saya hormati. Dalam acara Mimbar Agama pada malam hari ini yang bertemakan karma pala sebagai landasan hukum Hindu. Semoga apa yang kita diskusikan, kita rembukan pada malam hari ini itu dapat memberikan manfaat yang baik untuk kehidupan kita. Dapat benar-benar kita memahami tentang ajaran karma pala. Semoga setelah mendengarkan mimbar agama ini, kita mulai memiliki pikiran untuk mengintrospeksi diri, memiliki keinginan untuk memperbaiki diri, dan untuk generasi muda semakin semangat dalam mencari tahu dan memahami setiap ajaran-ajaran agama Hindu. Terima kasih sudah mengikuti dan mendengarkan acara Mimbar Agama pada malam hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat,
Semoga kita semua selalu diberikan kesempatan untuk terus belajar, diberikan banyak kesempatan untuk mengetahui banyak hal-hal baru dan mempelajari hal-hal baru. Karena sifatnya kita sebagai manusia harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang lebih kritis, agar kita menjadi orang yang lebih interaktif dalam bermasyarakat. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dan akhir kata, saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Mimbar Agama Hindu.